Jadi kan mulai dari bab 4 itu terkait dengan probabilitas atau peluang, bab 5 yang terkait dengan distribusinya yang untuk variabel yang discrete ya, mulai dari binomial Poisson, sebenarnya ada lagi multinomial ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan yang continue. Ya, continue ini khususnya yang normal ya, karena yang normal distribution ini memang sangat diperlukan nantinya ke depannya. Nah, sebenarnya 3 seksi pertama aja sih yang terkait dengan itu. Habis itu kita mempersiapkan untuk terkait dengan hipotesis ya, terkait dengan hipotesis. Jadi ada beberapa konsep-konsep teori-teori yang harus kita harus kita pahami ya sebelum kita masuk ke hipotesis. Oke, kita share screen dulu ya sebentar. Mungkin dari saya agak berisik ya. Sebentar. Ya. Ya, ini yang bab 6 ini terkait dengan distribusi probabilitas normal ya, distribusi peluang normal. Ya, mulai dari review sampai ke bagaimana kita menggunakan distribusi normal ini untuk bisa menghitung aproksimasi untuk distribusi yang binomial. Kalau yang pekan lalu kita menggunakan distribusi Poisson untuk aproksimasi untuk binomial, maka yang ini kita menggunakan distribusi normal untuk aproksimasi yang binomial. Oke. Jadi review dulu, jadi fokus untuk hari ini yaitu terkait dengan variabel random yang continue ya, bukan yang discrete seperti halnya pekan lalu, khususnya terkait dengan distribusi yang normal. Jadi kalau discrete itu hanya bisa mengambil nilai X-nya itu ya, kalau misalnya binomial itu kan cuma 2 ya, gagal atau sukses dan lain sebagainya, maka kalau yang continue ini ya bisa unlimited ya, unlimited ya. Dan bentuknya untuk yang distribusi normal khususnya ini kita lihat di sini adalah bentuknya adalah berupa lonceng ya, bell shape dan simetris ya. Dengan di tengah-tengahnya ada mu ya sebagai mean ya dari distribusi normal tersebut ya. Nah, fungsinya itu kita lihat di kanan ya, tengah itu fx sama dengan bla 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 ya. Rumusnya nggak perlu kita hafalkan ya, karena kita nanti bisa punya cheating sheet, tapi itu juga jarang dipakai ya. Yang penting bahwa distribusi normal ini atau ini distribusi probabilitas yang normal ini ditentukan nilainya oleh mean sama standar deviasi. Jadi mu sama standar deviasi. Ya, kalau binomial kan lain lagi ya, kemarin Px sama dengan bla 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 harus ada n-nya ya, jumlah percobaannya ya, kemudian peluang suksesnya berapa. Nah, kalau ini enggak ya, dia ditentukan hanya oleh mean dan standar deviasi. Oke, kita masuk ke yang normal ya. Yang standar ya. Jadi distribusi normal yang standar. Nah, ini punya 3 karakteristik. Yang pertama adalah dia bentuknya adalah lonceng ya, bell ya. Kemudian mean-nya itu sama dengan 0 ya, dan kemudian standar deviasinya itu sama dengan 1. Nah, di sini kita diminta kadang untuk menghitung probability-nya ya. Probability-nya. Nah, probability di sini nantinya kita akan lihat bahwa dia sama dengan luas area di bawah kurva, ya, di bawah grafiknya. Ya. Kemudian yang kedua, apabila kita tahu probability-nya, kita bisa juga menghitung z-score-nya ya, atau x-nya nanti untuk yang tidak standar. Oke, tapi sebelum itu kita
lihat dulu yang satu ini ya. Jadi distribusi sebelum masuk ke normal kita lihat distribusi uniform. Uniform ini artinya semua peluang itu sama ya. Ya, semua peluangnya sama di antara semua nilai yang ada ya. Ya, jadi bentuknya adalah persegi panjang ya. Ya. Nah, grafiknya itu berupa density curve ya. Ya, kurva densitas ya. Kepadatan ya. Ya, total area di bawah kurva itu sama dengan 1 ya. Jadi peluang ya, total kan sama dengan 1 ya. Jadi misalkan mengatakan binomial ya, peluang sukses plus peluang gagal. Suksesnya setengah, gagalnya juga setengah. Total sama dengan 1. Demikian juga ini sama ya. Jadi peluang itu kan ya maksimal 1 ya. Kemudian setiap titik di dalam kurva itu harus punya ketinggian yang kalau nggak 0 ya lebih dari 0, harus positif gitu ya. Either peluangnya itu 0 atau either peluangnya itu positif, tidak ada peluang yang negatif. Makanya dia selalu di atas sumbu X. Nah, karena total luas areanya itu sama dengan 1, pasti ada hubungan antara luas area dengan probability. Nah, ini contohnya yang di sini, ini distribusi uniform terkait dengan tegangan ya, tegangan listrik. Jadi secara umum Mi-nya itu harusnya 124 ya, 124. Nah, tetapi ada beberapa, ini mungkin di Amerika ya, jadi ada beberapa yang mungkin di atas itu. Nah, kita ingin tahu ya, peluangnya bahwa kita milih salah satu tegangan itu lebih dari 124,5 ini berapa ya. Nah, kalau karena ini uniform ya, kita lihat ya, total areanya itu 1 ya, total areanya 1, maka di atas 124,5 itu berarti ya ini ya, 0,5 dikalikan 0,5 ya. Jadi lebarnya ini 0,5 dikalikan tingginya ini 0,5 juga sama dengan 0,25 ya. Jadi peluangnya, probabilitas ya, voltasenya itu lebih dari 124,5 itu 0,25. Oke. Nah, yang berikutnya terkait dengan yang normal ya. Nah, kalau uniform tadi bentuknya persegi, maka kalau yang normal ini bentuknya adalah bell ya. Bentuknya adalah lonceng ya. Di mana di tengahnya ada mean yaitu 0 ya, dan standar deviasinya 1. Nah, ini yang standar seperti ini ya. Nah, total areanya di bawah itu adalah 1 ya. Nah, kemudian biasanya pertanyaannya, apabila kita tahu Z-nya, ya, Z ini kan standardized ya. Jadi yang Z itu standar ya. Kalau yang dengan standar nanti pakainya X ya, sehingga harus dirubah menjadi yang standar. Ya. Jadi untuk yang standar ini ya, Z ya, adik-adik ini berisik banget nggak sih? Ini rumah saya nih, kedengaran nggak suara? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Ada yang, ada yang kedengaran, ada yang enggak ya? Iya, Pak. Aduh, saya bingung nih, mestinya di kantor sih emang. Aduh, semuanya saya lagi nggak sehat nih, jadinya nggak boleh ke kantor ya. Kalau high risk nggak boleh ke kantor sekarang. Padahal cuma sakit tenggorokan aja nggak boleh ke kantor. Iya, nah jadi gitu ya. Jadi kita punya Z-nya, kita ingin tahu probability-nya dari Z tersebut berapa ya. Kita bisa gunakan pertama teknologi ya, artinya pakai Excel, pakai SPSS dan lain sebagainya, atau pakai kalkulator juga bisa ya. Ya ini ya. Nah, atau bisa gunakan tabel. Nah ini ya, bisa gunakan tabel. Nah ini tabelnya tabel Z ya. Ya tabel Z ini
untuk buku ini itu mulainya dari sebelah kiri ngitungnya. Jadi probability-nya itu peluangnya dari sebelah kiri. Ya. Kalau buku-buku lain ya mungkin bisa jadi dia dari tengah ya, biasanya dari tengah ya. Sehingga nggak perlu karena dia simetris, kalau dari tengah ya bisa ya, karena ke kanan sama ke kiri sama ya. Tapi karena dia mulai dari kiri, maka ada tabel Z yang negatif, karena nilainya kan yang di tengah 0 tadi. Nah, ada yang negatif ya, ada yang positif ya. Jadi harus ada 2 tabel Z kalau untuk yang dari buku ini ya. Mungkin kalau dari buku yang lain itu biasanya dia mulai dari tengah. Agak beda dikit ya. Karena mulai dari tengah kan dia setengah peluangnya kan yang sebelah kiri itu setengah gitu. Nah, jadi harus kita tambahin dulu yang setengah. Gitu. Nah ini mulainya bukunya ini dari kiri. Jadi nggak perlu pakai pertambahan lagi ya. Ya ini ya. Jadi tabel Z ini didesain hanya untuk yang standar saja, yang normal, yang standar. Ya. Jadi dia punya min 0 dan punya standar deviasi 1. Ya. Ya, jadi satu halaman dia untuk yang negatif, satu halaman dia untuk yang positif. Ya. Nah, cara membacanya dia itu nilai yang ada di dalam tabel tersebut, ya itu adalah kumulatif dari sebelah kiri. Nah, itu nilai luas area dari sebelah kiri. Ya. Artinya nilai peluang dari sebelah kiri. Ya, kita harus bedakan antara nilai Z. Ya, nilai Z itu ya nilai yang di horizontal ya, horizontal itu. Dan areanya itu ya yang dibatasi oleh nilai Z dari arah sebelah kiri. Ya. Nah, nilai Z yang 1/100-nya itu ada di atas nih, di atas tabel tersebut. Oke, kita kasih contoh yang ini ya. Ini bone density test, ya tes kepadatan tulang. Ya. Jadi secara umum ini dia standardized ya. Jadi dia distribusi normal, min-nya 0 dan standar deviasinya 1. Nah, beberapa orang seracak akan diuji di tes ya. Ya. Nah, itu probabilitas ya bahwa hasil dari tes tersebut ya kurang dari 1,27. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi secara umum distribusi normal standar seperti ini untuk kepadatan tulang. Ya, kita ingin mencari apabila hasil pembacanya itu kurang dari 1,27. Berapa peluangnya? Nah, ini. Nah, kita bisa lihat di tabel A2 ya. Ternyata di tabel A2 ya, apabila Z-nya 1,27 itu ya luas areanya dari paling sebelah kiri sampai Z 1,27 itu 0,8980. Nah, kita lihat di sini ya ini. Z-nya kita ambil Z yang positif berarti ya 1,27-nya di sini ya. Nah, ini 0,8980. Ya. Ya, itu ya. Nah, ini berarti dia peluangnya probabilitas ya, dari Z 1,27 adalah 8980. Artinya 89% 0,8 orang yang dites itu dia punya peluang kepadatan tulangnya itu kurang dari 1,27. Ya, ini ya. Ini 89,8%. Nah, untuk berikutnya kita ingin tahu orang normal. Ya orang normal itu dia kepadatan tulangnya di atas -1. Di atas -1. Nah, berapa peluangnya? Ya, ini ya. Kita lihat Z-nya sama dengan -1 ya. Z-nya sama dengan -1 tapi kita lihatnya yang atas ya. Ke kanan, ya, lihatnya ke kanan ya. Karena di atas -1 kan. Nah, berapa peluangnya? Nah, kita lihat tabel, kita lihatnya misalnya yang kiri saja ya. Ya Z sama dengan -1 itu kita dapat 0,1587 ya. Nah, berapa luasnya yang kanan? Berarti tinggal ya 1 ya karena totalnya adalah 1 dikurangi 0,1587 sama
sama dengan 0,8413. Gitu, ya. Jadi peluangnya seseorang itu di atas -1 kepadatan tulangnya itu 84,13%. Nah, itu ya. Nah, bagaimana antara -1 sampai -2,5 ya. Nah, ini kalau antara -1 sampai -2,5 ini indikasinya dia menderita osteopenia. Jadi yang biasanya jadi kemampuan dia tadi udah saya cari di googling ya, kemampuan dia membuat tulang baru itu kurang cepat dibandingkan hilangnya tulang tersebut. Ya, lama-lama bisa osteoporosis. Ya. Nah itu kepadatan tulangnya itu antara -1 sampai -2,5. Nah kita lihat di sini luas area apabila zatnya -2,5 itu ya ini ya 0,0062 ya. Apabila zatnya itu -1 itu -1,5 0,1587 ya. Maka luas areanya antara -1 dan -2,5 ya ini ya. Itu sama dengan perbedaan dua area ini ya, dua luas area ini ya. Ya sama dengan ya 0,1587 dikurangi 0,0062 ya. Yang sama dengan 0,1525. Jadi sekitar 15% itu orang itu cenderung mengalami osteopenia. Sebentar ini kok kayaknya berisik banget nih. Masa ternyata sama aja di mana-mana. Aduh, pusing juga nih. Kita lanjutkan aja ya. Sebisanya dah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, soal yang contoh yang kedua, ya ini ada di buku yang satunya ya, buku yang elementary statistik. Kalau ini terkait dengan termometer ya. Jadi sebuah perusahaan termometer dia membuat termometer, ya dia salah satu patokannya itu pembacaan angka 0 derajat Celcius untuk ya titik beku air ya, titik beku air. Ya. Nah, apabila kita menguji termometer tersebut ya untuk dites terhadap titik beku air, kadang dia memberikan angka di bawah 0, kadang di atas 0. Ya. Nah itu distribusinya itu setelah kita lihat itu normal dan itu standar ya, karena kan memang main readingnya itu ya 0 ya, memang kita patokannya kan 0 ya, dan standar deviasinya itu 1. Nah, apabila kita memilih salah satu termometer ya,
menghitung probability bahwa pembacaan itu kurang dari 1,27 derajat. Ya. Ini mirip dengan yang tadi sebetulnya. Ya, yang tadi kepadatan tulang, ini termometer ya. Nah, ini kita lihat ini Z-nya 1,27, kita lihat tadi di tabel A2, peluangnya itu 0,8980. Ya, ini ya tabelnya ya. Atau 89,80% itu peluangnya itu ya dia membacanya itu di bawah 1,27. Nah, berapa peluangnya di atas minus 1,23? Nah, minus 1,23 kita lihat pakai tabel A2 ya. Kita lihat dari Z yang negatif ya, Z yang negatif dapatnya adalah 0,1093. Ya. Nah, yang kita carikan sebenarnya yang di atas minus 1,23. Ya. Nah, ini berarti sama dengan 1 dikurangi 0,1093 sama dengan 0,8907. Artinya 89,7% itu termometer tersebut mempunyai pembacaan di atas minus 1,23 derajat. Ya, ini. Nah, bagaimana antaranya? Sama juga dengan yang tadi, ya. Yang kita baca yang pertama yang, jadi seharusnya kan sekitar sini ya, namanya titik beku air ya sekitar 0 harusnya. Nah, ternyata pembacanya macam-macam ya, ada yang minus 2, ada yang 1,5 ya. Nah, antara itu berapa ya? Itu ya, lihat aja di sini, jadi PZ kurang dari minus 2, yang ini 0,0228 yang area ini ya. Kemudian yang kurang dari 1,5 area yang ini ya, mulai dari total area sini itu 0,9332. Jadi di antaranya itu tinggal kita kurangi ya. Area yang total ini dikurangi area yang Z minus 2. Nah, sama dengan area yang di tengah ini. 0,9104. Artinya 91,4%, 0,4% itu pembacanya itu antara minus 2 sampai 1,5. Nah, ini notasinya, mungkin dari tadi sudah diulang-ulang ya. Ini notasinya, ini peluang Z antara A dan B, itu notasinya seperti itu. Kemudian peluang Z, probabilitas Z lebih besar daripada A, seperti itu. Kemudian probabilitas Z kurang dari A, itu PZ kurang dari A. Ini notasinya. Nah, itu berarti kita mencari probability dari nilai Z yang sudah kita ketahui. Nah, sebaliknya juga sama sebetulnya. Kita mencari probability, kita udah tahu probability, kita ingin tahu nilai Z-nya. Ya. Sama ya, jadi artinya kita tahu nilai probability-nya, berarti kita mencarinya kita di dalam tabel tersebut, baru kemudian kita cari Z-nya. Ya. Ya, gitu ya. Contohnya ini ya. Kita ingin mencari persentil 95 persentil ya. Berarti luas area yang di bawah sini adalah 95, 0,95 ya. Nah, kita ingin tahu berapa Z-nya ya. Tentu saja ini positif ya, karena tengah-tengahnya ini kan 0 ya. Tengah-tengahnya 0, kemudian 95% ini kan sekitar sini ya. Jadi tinggal 5% aja sisanya. Otomatis Z-nya itu di yang positif ya. Nah, kita cari. Ya, ternyata dari tabel kita lihat Z-nya itu 1,645 ya.
kemudian sama ya uji kepadatan tulang tadi ya. Hitung skor kepadatan tulang yang memisahkan 2,5% paling atas dan 2,5% paling bawah ya. Nah, tinggal berarti area 0,025 ini berapa Z-nya, ya kan? Ternyata Z-nya minus 1,96 ya. Nah, yang sebelah kanan itu tentu saja sama aja ya, karena ini simetris, berarti Z-nya 1,96 juga. Ya. Jadi yang memisahkan antara 2,5% bawah dan 2,5% atas itu Z kepadatan tulang antara minus 1,96 dan Z sama dengan 1,96. Nah, yang penting lagi adalah critical value, nilai kritis ya. Nanti untuk pengujian hipotesis kita banyak bermain dengan nilai kritis ini ya. Nilai kritis adalah nilai Z yang memisahkan antara nilai-nilai yang tidak mungkin terjadi dari mereka yang mungkin terjadi. Ya. Ya. Biasanya ditulis dengan Z alpha ya, Z alpha. Nah, definisinya itu Z alpha adalah Z score ya untuk area dari alpha ke kanan. Ya. Nah, ini ya. Jadi notasi Z 0,025 untuk yang contoh kepadatan tulang tadi itu sama dengan 1,96. Ya, yang banyak dipakai ya ini Z 0,025, Z 0,05. Ya. Oke, itu yang standar ya. Tapi secara umum sebetulnya jarang yang standarnya. Paling yang termometer tadi, kepadatan tulang itu juga ya jarang-jarang yang standar. Untuk aplikasi secara umumnya tentu saja nilainya acak ya. Nah, bagaimana caranya kemudian kita menghitung peluang-peluangnya dan lain sebagainya. Nah, kita bisa ubah itu menjadi standardized. Ya. Kita udah pernah belajar bagaimana kita mengubah X menjadi Z. Ya, sama ya. Juga dengan ini, jadi kita mengubah distribusi normal yang enggak standar menjadi distribusi normal yang standar. Ya, dengan cara gini, ya, Z-nya itu sama dengan X minus mu, ya, rata-rata dibagi dengan standar deviasinya. Nah ini ya, jadi non-standard normal distribution, apa saja, ya, pokoknya distribusi normal yang non-standard, kita rubah ya, menjadi distribusi normal yang standar, dengan cara kita menghitung Z-nya. Jadi X-nya kita rubah menjadi Z. Ya. Sekarang Mi-nya menjadi 0, kemudian ada Z di situ. Ya, bagaimana kemudian cara untuk menghitung ya luas areanya ya, untuk distribusi normal yang tidak standar ini sama sebetulnya. Yang penting kita rubah dulu ya. Pertama kita gambarkan yang belum dikonversi dengan X, kemudian kita rubah menjadi yang Z. Ya. Kita lihat contohnya. Nah, contohnya di sini yang unik ya. Ada sebuah klub ya, di mana dia kumpulan dari wanita yang tingginya ya minimal itu 70 inch. 70 inch itu sekitar 175 cm ya. Ini jarang banget memang. Ya, wanita itu lebih pendek berdasarkan penelitian daripada yang pria ya. Nah, ya secara normal dia tinggi badan wanita itu distribusinya normal dan punya min itu 63,8 inch. Dan standar deviasinya 2,6 inch. Nah, hitung kemudian persentase wanita yang memenuhi persyaratan tingginya lebih di atas 70 inch. Nah, ini kita gambar dulu yang enggak standarnya. Ya. Ini ya, min-nya 63,8.
X-nya 70, ya. Kita ingin tahu berapa peluangnya yang kanan ini. Yang warna merah yang sebelah kanan di atas 70 inci ini berapa. Nah, kita rubah dulu menjadi Z. Ya. Nah, ini Z-nya 0 di sini. Nah, ini Z-nya berapa nih? Yang 70 inci ini. Oh, ternyata Z-nya sama dengan 2,38. Ya. Nah, berarti kita nyari peluangnya yang di atas 2,38. Ya kan? 2,38. Kita cari di tabel, ya. Tapi dapatnya yang dari kiri kan? Ya, dari kiri ya. Dapatnya yang di sini dari tabel ini mesti. Nah, tinggal di 1 dikurangi itu. Ya, hasilnya adalah 0,008656. Ya, atau kalau dipresentasikan 0,87%. Ya, jadi hanya 0, nggak nyampe 1% wanita yang memenuhi itu ya. Nah, sekarang kemudian yang kedua adalah mencari dibalik ya. Tadi kan X-nya mencari peluangnya, probability. Kalau ini kita tahu peluangnya, probability-nya, kita ingin cari X-nya atau Z-nya. Ya. Nah, sama ya sebetulnya, ya, tinggal dibalik aja. Ya. Nah, intinya kemudian kita bisa menemukan dengan rumus itu ya, X sama dengan mu ditambah Z dikalikan standar deviasinya. Caranya gimana? Nah, ini kita langsung ke contohnya saja. Ya, ya kalau kita desain pesawat, ya, untuk kabinnya itu, ya, kira-kira atapnya tingginya berapa? Gitu ya. Nah, ini ada apa? Kan orang macam-macam tingginya ya. Ada yang tingginya 2 meter, tapi kan jarang. Ya. Nah, kita kalau misalnya pengen 100%, tinggi pesawat itu harus tinggi banget ya atapnya itu. Pas kita mau masuk pesawat itu. Harus 2,5 meter mungkin, karena ada orang yang tingginya 2,3 meter. Nah, tapi kan terlalu tinggi, jadi nggak efisien. Nah, kita bukan pengen 100% ya, orang bisa masuk ke dalam pesawat tanpa dia harus membungkuk, tapi cuma 95% aja. Jadi yang 5%-nya nggak apa-apa deh, nggak perlu dia perlu membungkuk gitu ya. Tapi 95% diharapkan nggak perlu membungkuk gitu. Nah, patokannya adalah laki-laki. Ya, kenapa laki-laki? Ya tentu saja karena laki-laki lebih tinggi dari perempuan ya. Nah, di sini laki-laki dia punya min tinggi badan itu 69,5 inci. Dan standar deviasinya 2,4. Nah, ini situasinya seperti ini. Ya, kita tahu luas areanya. Kita ingin 95% itu dia nggak nunduk ya, nggak nunduk. Ya. Sehingga luas area yang di belakang sini ini 95%. Sisanya di 5% yang kanan ini. Nah, yang ingin kita cari ada X-nya. X-nya ini berapa nih? Nah, caranya gimana kemudian? Ya, kita cari aja di tabel Z ya, yang 95% berapa. Ketemulah Z sama dengan 1,645. Ya, tinggal kita cari X-nya dengan rumus yang tadi. Ya. Ya, jadi X sama dengan mu ditambah Z dikalikan standar deviasi. Ya. Z-nya kan 1,645. Jadi ini sama dengan 73,448 inch atau sekitar 180 cm. Ya. Jadi kalau adik-adik punya tinggi 180 cm, kalau pas masuk pesawat itu mesti agak menunduk. Ya, karena takut kejedut. Ya. Tapi kalau di bawah itu, kita bisa jalan santai. Ya, saya pikir benar ini, sekitar itulah. 180, 185 gitu. Saya kan 167 ya, jadi masih ada 20 cm di atas kepala saya. Ya, tapi orang-orang yang tinggi di atas 180 ya, dia mesti nunduk tuh, takut kejedut. Gitu. Tapi itu hanya 5% ya, dari seluruh manusia ya. Nah, makanya, jadi kita cukup 95% saja. Ya,
memenuhi kepuasan ini ya. Nah, saya pikir lebar tempat duduk yang pesawat ya, itu juga hasil dari statistika juga ya. Gitu. Berapa sebenarnya Pak? Ya, secara umum ya, manusia kan ada ya. Kayak orang-orang yang bobotnya besar banget itu bisa jadi mereka ya harus beli 2 tiket ya. Oke, jadi ini yang kita lakukan tadi ya. Pertama, eh, apabila kita tahu X-nya, kita ingin tahu berapa peluangnya ya. Kemudian apabila yang di kanan itu apabila kita tahu peluangnya berapa nilai X-nya. Bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan teknologi. Nah, ini untuk yang menggunakan tabel ya. Convert dulu ya ke standar ya dengan cara Z-nya sama dengan X minus mu dibagi dengan sigma ya. Baru kemudian kita cari areanya dari tabel A2. Sebaliknya kalau kita punya probability areanya ya kita cari dulu Z-nya ya. Kita cari Z-nya kemudian kita cari X-nya dengan cara X sama dengan mu ditambah Z kali standar deviasi. Itu ya. Jadi itu aplikasi dari distribusi normal yang non standar. Ya. Caranya kita ubah dulu ke standar. Ya. Dengan cara Z sama dengan X minus mu dibagi dengan standar deviasi. Nah, selebihnya ini, ya, sebenarnya 3 ini yang paling penting. Selebihnya ini adalah konsep-konsep yang akan kita butuhkan nanti untuk hipotesis ya, untuk pengujian hipotesis. Yang pertama terkait dengan distribusi sampling ya. Ya, distribusi sampling. Apa itu distribusi sampling? Ada distribusi dari semua nilai dari statistik ya. Ya, ketika kita mengambil sampel dari size yang sama dari sebuah populasi. Ya, jadi ada satu populasi kita ambil sampel berkali-kali ya, dengan size yang sama, maka distribusi sampling distribusi samplingnya kita punya mean-nya, kita punya standar deviasinya, ya, kita punya variansnya. Ya. Nah ternyata kita ada beberapa statistik ya yang bisa menjadi estimator yang unbiased. Ya, itu 3 ya, itu mean-nya, ya, kemudian varians dan satu lagi adalah proporsi ya. Nah selain itu misalkan median, modus, ya, standar deviasi itu termasuk yang bias, bias estimator ya. Ya. Jadi apabila kita membuat statistik ya dari sampel mean ya, dari mean daripada sampel ya. Caranya gimana? Jadi kita mengambil sampel dengan size yang sama ya, n dari populasi yang sama ya. Nah, kemudian kita hitung rata-ratanya. Ada contohnya. Nah, ternyata rata-ratanya itu semakin baik kita ngambil sampelnya itu dia makin mirip ke rata-rata daripada populasi. Ya. Makanya dicenderung dia akan mendekati rata-rata daripada populasinya. Nah, distribusi dari sampel means ini cenderung ke distribusi yang normal. Demikian juga varians. Ya. Jadi kita ngambil sampel tadi ya berkali-kali dengan size yang n yang sama ya. Ya. Nah kemudian kita hitung variansnya, ternyata dia juga mendekati varians dari populasinya. Nah tetapi dia distribusinya bukan normal, tetapi dia skew to the right. Ya.
miring ke kanan ya, condong ke kanan. Kemudian distribusi yang terakhir adalah yang proporsi ya, proporsi. Nah, ini juga sama ya. Diambil sampel size-nya N dari populasi yang sama, dia ternyata cenderung ke apa namanya? Cenderung ke sampel atau cenderung ke population proportion. Dan ini juga normal. Oleh karena itu, means, variance, dan proportion ini nantinya bisa menjadi unbiased estimator. Ya. Ya, karena mereka akan sama dengan population parameter. Ya. Sementara yang bias itu termasuk median, range, standard deviation itu bias. Ya. Catatan untuk standard deviation itu biasanya kalau dia sampelnya besar itu dia biasanya kecil sehingga bisa kita gunakan untuk estimasi juga. Nah, ini contohnya sampling distribution ya. Distribusi sampling ya. Kita dadu ya 5 kali ya. Kita lempar 5 kali. Nah, habis itu kita lihat berapa rata-ratanya yang muncul. Ya, berapa variansinya, berapa proporsi dari nilai muncul yang ganjil. Ya. Setelah kita catat berkali-kali, kita lihat di sini ya sampel minyak. Ya. 5 kali kita lempar, minyak 3,4. 5 kali kita lempar lagi, 4,4 ya. Ya. Nah, ternyata dia mean-nya itu mendekati ya mean daripada populasi. Ya, mean populasinya 3,5 ya. Ya, setelah 10.000 kali percobaan itu 3,49 ya. Jadi cenderungnya itu mendekati mean daripada populasi. Demikian juga yang varians ya. Ini juga sama ya. Makin banyak kita ngambil sampel ya, ternyata sampelnya itu makin varians daripada sampel itu makin mendekati varians daripada populasinya. Demikian juga proporsi ya, karena proporsinya itu yang ganjil terhadap yang genap itu setengah. Apabila kita lakukan berkali-kali, ya, maka proporsinya ini ya akan mendekati proporsi daripada populasinya. Nah, untuk pengambilan sampel ini kita biasanya dengan pengembalian ya. Ya. Nanti kayak kemarin saya ceritakan ya, jadi misalnya ambil bola, ya dari 1000 bola kita ambil satu, ya kita harus balikin lagi satu, baru kita ngambil lagi sampelnya. Nah, ini nggak praktis memang, ya nggak praktis memang. Tapi ini ada 2 alasan kenapa kita menggunakan replacement. Pertama yaitu untuk kita ambil sampel yang kecil dari populasi yang sangat besar, itu nggak ada perbedaan. Ya. Misalnya kemarin kan data saya berapa persennya, 5% kalau nggak salah ya. Ya, misalnya populasinya 1000, 5%, ya 50 ya. Kita ambil sampelnya sekitar 30. Ya. Nah, itu nggak ada perbedaan ya, hasilnya terlalu kecil, ya, nggak ada perbedaan yang signifikan antara kita balikin sama kita tidak balikin. Nah, kemudian sampling dengan replacement ya menghasilkan event yang independen ya. Ini penting juga ya. Karena kemudian independen ini kemudian lebih gampang dianalisis. Ya. Yang harus diperhatikan juga bahwa metode statistik ini banyak menggunakan simple random sampling. Ya. Jadi kalau kita menggunakan nantinya di kajian atau penelitian menggunakan voluntary sampling atau confidence sampling bisa jadi hasilnya salah. Ya. Nah, kita usahakan sebagus mungkin dengan menggunakan simple random sampling.
Oke, itu terkait dengan distribusi sampling dan estimatornya. Kemudian yang berikutnya adalah teorema limit sentral. Jadi ini sebenarnya gampang aja sih. Jadi populasi dengan distribusi apapun ya, apabila kita ngambil sampel nah, sampelnya itu kemudian akan mendekati distribusi normal apabila sampel size-nya itu makin besar. Jadi apapun itu, ya. Ini penting banget ya buat kita ya. Karena kita seringnya kan gitu, kita populasi besar banget, kita ambil sampling doang. Nah, yang penting nanti samplingnya ini distribusinya adalah normal, gitu. Makanya kita bisa menggunakan berbagai macam tools-tools yang ada di statistika ini. Ya. Ya, itu ya. Jadi random variable X dia punya distribusi apapun ya, bisa normal bisa enggak, dengan mean-nya itu mu dan standar deviasinya itu sigma. Ya. Kita ambil sampel dengan n besarnya n, ya, size-nya n, ambil dari populasi tersebut. Ya. Maka distribusi daripada sampel ya X bar ini makin mendekati distribusi normal ya. Semakin sampel size-nya itu meningkat. Kemudian mean daripada sampel means ya, itu adalah mean daripada populasi atau mean. Ya. Kemudian standar deviasinya itu sigma dibagi dengan akar n. Nah, untuk sampel ya dengan size lebih besar daripada 30 ya, distribusi dari pada sampel means itu bisa didekati dengan distribusi normal. Jadi minimal kalau kita penelitian ngambil sampelnya itu 30 sehingga terus statistika bisa kita gunakan ya yang parametrik ya. Nanti kalau kurang dari itu harus menggunakan yang non parametrik yang lebih ribet lagi. Ya. Tapi untuk generalisir kita biasanya harus yang ini ya. Lebih besar daripada 30. Ya. Kalau distribusi populasinya itu sebelumnya memang normal, nah itu nggak peduli ya. Mau 30, mau 5, mau 10 ya. Itu dia distribusinya normal. Ya. Sampel mean-nya. Tidak hanya untuk N yang lebih besar daripada 30. Jadi ini ya, jadi mean daripada sampel means itu sama dengan mean daripada populasinya. Ya. Kemudian standar deviasi dari sampel mean sama dengan standar deviasi populasi dibagi dengan akar N. Nah, ini contohnya ya. Jadi untuk N1 sampai dengan 50 untuk yang distribusi yang normal. Ya, itu nanti cenderung ke distribusi normal juga. Demikian yang uniform. Ya, semakin besar sampelnya, maka dia juga makin mendekati distribusi normal. U-shape juga demikian. Ya. Jadi asal kita sampelnya di atas 30 aja, ya, distribusi apapun yang ada di populasi, nah kita bisa dekati dengan distribusi normal. Ya, jadi importantnya, poinnya adalah semakin sampel size meningkat, ya, distribusi sampling dari sampel means itu mendekati distribusi normal. Nah, ini contohnya ya. Jadi kecelakaan lift ya waktu itu. Ya. Kapasitas maksimumnya 16 orang dengan total beratnya 2.500 pound. Tertulis di situ ya. Atau kalau di Indonesia ya 16 orang dengan total beratnya itu 1.250 kilo. Nah, anggap worst case ya, setiap yang masuk ke lift tersebut ada laki-laki. Laki-laki kan lebih berat ya.
Nah, berapa peluangnya bahwa lift tersebut overload, sehingga bisa jadi terjadi kecelakaan. Nah, ternyata kita asumsikan dulu pertama adalah berat laki-laki itu secara normal distribusi itu minus 182,9 pound atau sekitar 90 kilo ya. Rata-rata 90 kilo ini di Amerika kali ya. Dan standar deviasinya itu 40,8 pound atau 20 kilo. Nah, hitung peluangnya bahwa kalau kita ketemu orang satu ya, itu beratnya itu lebih besar daripada 156 pound. Ya. Kemudian hitung peluangnya bahwa kita ngambil 16 orang ya, laki-laki, maka dia beratnya itu lebih besar, min-nya itu lebih besar daripada 156 pound. Sehingga kalau di total lebih besar daripada 2.500 pound. Sehingga nah, untuk yang jawab yang pertama, kita harus ubah dulu ya ke Z-score. Ya. Z sama dengan X minus mu dibagi dengan standar deviasinya. Ya. X-nya adalah 156,25, ya. Min-nya ada 182,9 dibagi dengan standar deviasi 40,8 sama dengan minus 0,65. Ya. Jadi Z-nya minus nih, minus 0,65. Ya, jadi kita lihat tabel A2, kita lihat area sebelah kanannya itu, ya, kan kita dapatnya area sebelah kiri ya. Nah, kemudian tinggal 1 dikurangi area yang sebelah kiri tadi, hasilnya adalah 0,7422. Artinya cuma 74% ya, peluangnya bahwa bahwa seseorang itu beratnya lebih besar daripada 156 pound atau lebih dari 75 atau 78 kilo ya. Tapi masih ada peluang 25%-nya itu lebih kurang dari itu, yang lebih kecil dari itu. Jadi ya sebenarnya kalau ngeliat satu orang ini nggak masalah ya. Nah, bagaimana 16 orang? Nah, ini yang jadi masalah ternyata. Ya. Apabila 16 orang kita kumpulkan ya, kita hitung rata-ratanya ya, sampel min-nya, ya ternyata ya, sampel min-nya ya sama dengan population min-nya 182,9. Ya. Nah, kemudian deviasinya, standar deviasi dibagi dengan akar 16, akar N-nya, sama dengan 10,2. Ya. Nah, kemudian kita convert ke Z, ternyata Z-nya dapatnya ya minus 2,61. Minus 2,61. Nah, ini kecil banget nih, minus 2,61. Ya. Kalau kita lihat di tabel A2, ya mesti minus 2,61 ya 0,000 berapa gitu, 0,0045 gitu tepatnya. Ya. Jadi sebelah kanannya itu 0,9955. Jadi kalau kita ngumpulin 16 orang, ya 99,55% itu dia punya berat rata-rata yang lebih besar daripada 156 pound ini. Ya. Artinya apa? Artinya 16 orang ini selalu ya, 99,50% itu peluangnya itu dia lebih besar daripada 2.500 pound kalau kita totalkan. Sehingga ini bahaya ya. Ya, jadi nanti harus dikurangi itu batasan dari lift tadi. Ya. Ya, untuk yang populasinya finite ya, kemudian kita mengambil sampling tanpa replacement dan sample size-nya N, ya. N-nya itu lebih besar daripada 5%, artinya termasuk yang besar ya. Kalau tadi kan kalau without replacement ya, tapi sampel size-nya kecil, ya nggak masalah ya.
Ya, tapi kalau size sampel itu besar, maka ini jadi masalah, maka kita harus menggunakan correction factor. Oke. Nah, tinggal 2 lagi. Ya. Pertama adalah accessing normality. Nah, ini sebenarnya konsep juga ya, bagaimana kita melihat apakah sebuah distribusi itu normal atau enggak. Ya. Ya. Dengan pertama menggunakan histogram, kedua menggunakan outlier, melihat outliernya, ketiga menggunakan plot, normal quantile plot. Ini tempat saya lagi azan nih, kita dengarkan dulu ya sebentar. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi ada 3 cara ya melihatnya tadi. Nah, bisa dengan histogram, outlier, atau plot normal kuantil. Nah, ini kita menggunakan teknologi biasa untuk yang plot ini. Distribusi normal apabila kemudian pattern daripada titik-titik itu dekat ke garis lurus ya di plot tadi ya. Atau juga bisa menggunakan tes ya, uji beberapa ya untuk uji normalitas. Ya. Nah ini contohnya ya, jadi ini yang distribusi normal seperti ini. Ya. Kemudian kalau di quantile plotnya seperti ini ya, kita lihat ada garis lurus dan dia titik-titiknya cenderung mendekati garis lurus tersebut tanpa pola. Nah ini juga sama ya, sebenarnya titik-titiknya mendekati garis lurus, tapi dia ada kayak polanya. Nah ini kalau kayak gini, ini sebenarnya adalah uniform, ya, distribution uniform. Nah terakhir ini yang skewed ya, ini juga tidak mendekati titik garis lurus ya, sehingga ini juga bukan distribusi yang normal. Atau paling gampang
sebetulnya ya menggunakan uji normalitas ya. Tapi harus menggunakan teknologi ya. Nah ini uji Ryan Joyner dan lain sebagainya. Nah bagaimana kalau data yang nggak normal? Kita bisa transformasikan misalkan dengan mengganti X dengan log-nya, log X plus 1. Atau kita akarkan, akar X per X atau X kuadrat. Kita lihat lagi nanti apakah dia sudah normal atau belum. Oke, itu yang 3 konsep tadi ya. Distribusi sampling, central limit theorem, kemudian uji normalitas. Ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah bagaimana kita menggunakan distribusi normal ini untuk aproksimasi menghitung distribusi yang binomial. Ya. Jadi jika kondisinya NP, ya, N itu kan jumlah percobaan dikalikan dengan peluang sukses itu lebih besar dari sama dengan 5, ya, dan NQ juga lebih besar sama dengan 5, maka bisa kita mendekati ya, binomial ini dengan menggunakan distribusi normal dengan mean dan standard deviation seperti ini. Ya. Mu-nya sama dengan N kalikan P, sigma-nya sama dengan akar N kalikan P kalikan Q. Kita ingat ya, binomial itu dia percobaannya harus fix ya, kita tahu N-nya, setiap percobaan juga harus independen satu dengan yang lain, dan hasilnya cuma ada 2, sukses atau gagal, ya. Kemudian peluang suksesnya sama untuk setiap percobaan. Ya, caranya kita bisa menggunakan rumus ya, atau bisa menggunakan table atau menggunakan teknologi. Ya. Kalau table terbatas ya, tapi kalau rumus biasanya sih oke, tapi susah ya. Nah, bisa menggunakan tabel menggunakan distribusi normal. Kita dekati dengan menggunakan distribusi normal. Ya, ini ya syaratnya adalah NP lebih besar daripada 5, NQ juga lebih besar daripada 5, kemudian kita hitung mu-nya ya, dan standar deviasinya, maka kita bisa menggunakan distribusi normal. Ya, ya caranya kemudian setelah kita dapat mu dan dapat standar deviasi, kemudian kita fokus kepada X ya, nilai X ya. Nah, kemudian cara menghitung peluang untuk nilai X tersebut adalah karena dia normal, ya karena dia kontinu, maka kita hitungnya itu dari X minus setengah sampai X plus setengah. Ya, itu ya. Gimana gambarnya nih? Ya. Nah, ini langsung contohnya saja ya. Jadi ada pertandingan football, ya, American football ini. Dia itu perpanjangan waktu, ya. Nah, itu menggunakan apa namanya? Koin ya, koin, ya, menggunakan koin. Nah, untuk menentukan menang atau enggaknya ya. Nah, ternyata dari 431 ini yang menang itu 235 yang memenangkan coin toss. Ya. Ya, apabila coin toss-nya ini fair, tentu saja seharusnya dia yang menang itu cuma 50% ya, sekitar 215,5 ya. Tapi ternyata 235. Nah, apakah ini berapa kemudian peluangnya untuk mendapatkan sedikitnya 235 ini? Ya.
Ada gangguan sedikit tadi. Kalau di rumah gini nih, banyak gangguan nih. Ya, jadi dari 431 games ya, yang pakai perpanjangan waktu ya tim yang memenangkan koin ya, toss itu memenangkan 235 game tersebut. Ya. Nah, padahal kalau dia fair harusnya kan 50%, ya, jadi sekitar 215. Ya. Berapa peluang sebenarnya dari 235 ini? Ya. Ya. Asumsinya adalah peluangnya itu setengah ya, peluangnya itu setengah. Nah, suksesnya itu setengah. Nah ini kan binomial ya, binomial ya. Nah, kita cek dulu apakah ini bisa kita dekati dengan distribusi normal ya. Kita cek dulu kondisinya N kalikan P sama dengan 431 kalikan setengah ya. Sama dengan 215 ini jauh lebih besar daripada 5 ya. NQ juga sama ya, jauh lebih besar sama dengan 5 ya. Sehingga kita bisa dekati dengan distribusi normal. Nah, kemudian kita hitung min dan standar deviasinya ya. Min-nya itu sama dengan N dikalikan P sama dengan 215,5. Kemudian standar deviasinya itu akar NP kalikan Q itu ya 10,38027. Nah, kita ingin probability dari sekurang-kurangnya 235 kemenangan. Itu berapa itu? Nah, kita karena ini normal, karena ini continue maksudnya, ya. Nah, kita melihat 235 kemenangan ke atas itu, karena itu binomial ya, karena dia discrete, kita melihatnya bukan pas dari 235-nya, kita mulainya dari 234,5. Ya. Jadi 0,5, dikurangi 0,5. Nah ini ya, jadi mulai dari sini ya, 234,5. Ke kanan, ya kan sekurang-kurangnya, ya, jadi ke kanan, 235 ke kanan. Ya. Jadi berapa ini? Nah nilai ini. Ya. Nah dari situ kita hitung dulu Z-nya, ya kan? Z-nya X kurangi mu dibagi dengan standar deviasi sama dengan 1,83. Ya. Nah 1,83 ini berapa? Ya ini 1,83 ternyata Z-nya. Nah peluangnya berapa nih? Yang ada kan sebelah kiri ya. Dari kiri sampai 1,83 Z-nya. Nah, dapatnya 0,9 berapa gitu ya. Nah, jadi peluangnya itu di atas 235 itu 0,0336. Ya. 0,036. Oke. Nah, dia. Jadi kalau kita pengen mendekati binomial distribution dengan normal, kita ancang-ancang itu mulai dari minus setengah atau plus setengahnya. Ya. Nah ini ya, jadi kalau at least 235, ya, mulainya dari 234,5. Kalau lebih dari 235, mulai dari 235,5. Ya. Paling banyak 235, maka dia sampai ke 235,5. Lebih kecil daripada 235, artinya lebih kecil daripada 234,5. Ya. Karena kan realnya sebenarnya dia discrete ya. Nah, cuman kita dekati dengan pendekatan yang kontinu. Oke. Ya. Itu mungkin dari saya ya. Teorinya. Nah, coba adik-adik kerjakan sesuai dengan yang biasanya. Jadi grup 1 ngerjain soal nomor 1, 5, 9 dan seterusnya. Grup 2 ngerjain soal nomor 2. Ya. Khususnya yang 62, 63, 64 ya. Coba mulai dari 64 dulu ya. Nah, siapa tahu ada pertanyaan ya.
Tadi kelas yang sebelumnya juga mulai dari 62, 63 akhirnya nggak dapat, ya artinya yang depan-depan aja. Nah, mulai dari 64 dulu lah. Nah, kalau yang belakangnya lebih ke konsep, ya, atau dari 67 juga bisa. Nah, nanti silakan kalau ada pertanyaan. Kita ketemu lagi jam 12.30 ya, sambil saya sholat, ya, istirahat, makan-makan sebentar ya. Ya. Maaf Pak, udah kelihatan belum ya? Ya udah. Soalnya nomor 8, jadi ditanya yang A itu disuruh nyari population standard deviation. Terus soalnya itu dari yang example 1 sama 5. Populasinya 459. Tadi saya coba ngerjain pakai cara yang pakai rumus yang ini, Pak. Terus? Dicari dulu nilainya, kan di soal tadi itu dia datanya itu 4, 5, sama 9. Terus kan ketemu nih Pak, ntar kita masukin ke rumus yang tadi ini, yang nyari standar deviasinya. Jadi tadi ketemunya 2,16. Tapi baru sampai situ doang Pak, soalnya yang tabelnya saya masih kurang paham. Yang B maksudnya? Iya, yang B. Tadi saya baru sampai yang A doang. Soalnya nomor berapa tadi? Nomor 8 Pak. Nomor 8 ya. Iya, yang 64. Masuknya harus ke 65 dulu, jauh banget soalnya. Baru naik ke atas. Populasinya cuma ada 3 nih. 4, 5, 9. Sampelnya 2. Ya, besarnya 2. Kan sebenarnya ini sama dengan yang ada di example tadi ya. Iya. Di example tadi yang min ya, kalau nggak salah ya. Example tadi, example 1 dan 5. Itu yang min apa ya? Oke, kemudian nyari-nyarinya ini susah ya kalau misalkan pakai online gini. Nah, kita harus bandingin Mbak antara sampel standard deviation ini dengan apa namanya population standard deviation-nya itu sama atau enggak gitu. Saya pikir ini karena N-nya cuma 2 ada kemungkinan beda ya. Jadi kan kalau standard deviation itu bias ya, bias estimator ya. Mestinya sih beda nih. Itu Mbak. Ya. Yang jawaban nomor D ya. Jadi kemungkinan yang standar deviation ini karena dia N-nya kan cuma 2 ya.
Ya. Jadi kemungkinan besar, kecuali N-nya agak besar, gitu. Ya, dia bisa menyamai yang standar deviasi daripada populasi. Ya. Kalau yang bias itu kan median, kemudian modus, ya, range, ya, itu bias. Ya. Kalau yang unbiased itu mean, variance, sama proporsi. Nah, kita harus ngitung dulu sih memang ini yang apa namanya, B sama C-nya ya, B sama C-nya. Cuman kalau untuk jawaban yang D, kemungkinan besar adalah bias ya, bias estimator. Kenapa? Karena N-nya kecil, ya, jumlah sampelnya tuh, size sampelnya itu kecil banget gitu. Cuman 2 gitu kan dari 3 ya. Populasi kan cuma 3. Gitu Mbak. Kan kita harus ngitung dulu sih. Udah harus ngitung dulu ini. Agak ribet ini ngitungnya kalau di online gini. Harus pakai tulisannya. Ya. Tapi kalau jawaban nomor D-nya itu ya. Jadi dia itu bias mesti kemungkinannya. Karena itu tadi sampelnya kecil. Ya. Oke, kita beri applause buat Mbak. Siapa itu dia? Mbak Basaria ya. Iya. Okay. Grup berapa? Kelompok berapa nih Mbak? Stop kelompok 4 Pak. Kelompok 4 juga. Oh iya. Iya. Yang Babas ini bukan? Iya Pak, benar. Oh, saya lagi nyari-nyari namanya nih. Namanya nama ini semua soalnya nih. Nama panggilan. Oke, satu lagi ya. Siapa yang belum ya? Indis udah belum Mbak? Indis, limit sentral tadi. X bar-nya disediakan di soal atau bagaimana Pak? Mas Rehan bisa jelaskan pertanyaannya? Halo, Mas Rehan? Iya Pak. Ya, bisa dijelaskan pertanyaannya apa? Jadi kan di dalam teorema limit pusat kan ada yang min dari tiap rata-rata, terus ada standar deviasi dari semua rata-rata gitu kan Pak? Yang mana ya? Yang rumusnya kalau yang standar deviasi dari semua rata-rata yang standar deviasi per akar dari N itu Pak. Ya, per akar dari N terus? Kan lalu selanjutnya ada Z, nilai Z itu Pak. Ya kan Z sama dengan X bar min mu per standar deviasi per akar N itu Pak. Ada di halaman berapa ya kalau di itu ya? Kalian nggak ada ininya ya? Nggak ada apa namanya? Nggak ada presentasinya ya. Ini contoh yang tadi yang apa tadi ya? Ada nggak contohnya tadi? Yang lift tadi ada nggak hubungannya Mas? Oh, X bar ini maksudnya. X yang ada strip di atasnya kan? Mas Rahman? Yep. X bar-nya disediakan di soal atau enggak? Loh, X bar itu dia cuman ini saja, dia petunjuk bahwa itu adalah distribusi sampling. Ya.
Jadi mean dari sampel means, mean daripada sampel means itu sama dengan mean daripada populasi. Itu, Mas. Lalu untuk mencari nilai Z-nya gimana, Pak? Nilai Z-nya Z kan sama dengan X minus mu, ya, dibagi dengan sigma, gitu kan? Gitu, Mas. Atau yang mana nih? Saya masih belum kebayang nih. Kalau soalnya lift ini kan, coba. Ini kan ya, Z-nya ya ini, seperti biasa, X dikurangi mu. Nah, maksudnya mu ini kan datangnya dari populasi gitu. Ini atau apa nih saya? Mungkin salah paham nih. Populasi sampel. Populasi sampel itu maksudnya apa ya? Populasi atau sampel? Itu sampelnya ya, sampelnya. Ini kan tadi kalau contoh lift ini kan dia pertama sampelnya 1 nih, ya kan? Nah, kemudian yang kedua sampelnya tuh 16 orang. Gitu. Maksudnya gimana? Atau ada nggak di contoh soal, Mas? Mungkin Mas Rehan, yang mana tuh? Nah, itu aja deh, coba. Nah, sebentar saya tutup dulu nih portalnya. Soal section 65 gitu. Betul, Mas? 65 nomor. Oh, ini. Oh, saya belum share ya. Ya. 5 sampai 10, Mas. Soal 5 sampai 10. Expert itu maksudnya yang mana ya? Maksudnya X-nya itu kan ya? Kalau di yang soal, ini kan sama aja soal yang elevator itu kan ya? Elevator kan pertama 1. Nah, yang kedua itu
16 kan gitu. Betul kan ya? Ya, iya, mu-nya itu kan sama dengan mu-nya populasi, Mas. Mu-nya sama dengan mu-nya populasi. Tinggal yang berbeda adalah standar deviasinya saja. Ya kan? Karena standar deviasinya itu ya dibagi dengan akar N kan. Nah, itu. N-nya itu ya ini di sini 49, terus 36. Ya kebetulan ini yang gampang-gampang nih. Ya. Ya, sisanya ya ini kan 196, misalkan nomor 5 nih. Ini kan 207. Ya berarti X-nya ini dikurangi mu 205,5 gitu. Itu aja sih. Ini sama nih soalnya apa namanya dengan yang di contoh lift itu. Udah ngerti ya? Atau saya salah nih? Saya takut salah nih. Oh gitu. Iya, karena yang dari populasi. 205 dong Mas. 205 ya ini kan. Ini, oh, mu-nya ya. Ya, iya betul. Iya betul. Per akar. Gitu. Nah, nanti ketemu Z-nya, habis itu baru cari peluangnya, kan gitu ya, probability-nya. Ini persis sama dengan yang di buku ini sebetulnya. Ya. Oke. Ya, jadi nanti siang akan saya kirim soal-soalnya ya. Ya, nanti kita bahas pekan depan. Ya. Ya. Apa namanya? Habis itu kita harus siap untuk UTS nih. Tapi udah saya bilang juga kan, UTS-nya kan online juga ya. Jadi, ya. Tapi yang penting ya pemahaman-pemahaman mengenai teorinya juga. Karena ada pilihan gandanya juga ya. Ada pilihan gandanya juga. Kan kalau pilihan ganda itu maksudnya ada teorinya juga gitu. Itu lebih terkait sama pemahaman ya. Tapi nanti ada isinya juga ya. Ya gitu ya. Jadi pekan depan kita review semua pelajaran ya, mulai dari bab 1 sampai bab 6 ini. Nah, mudah-mudahan bisa hadir semua. Nah, itu aja mungkin dari saya untuk kesempatan hari ini ya. Nanti saya kirim bahan-bahannya semuanya. Saya ucapkan, saya penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua. Silakan jawab di WA ya. Dan silakan live.